Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kisah misteri, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video kalian bisa tahu. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Untuk kisah kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah misteri Jangan Sebut Namaku. Bagian 2. Awalnya aku tidak tahu kalau yang ditulis adalah nama si dia. Dia adalah seorang perempuan yang ternyata namanya tidak mau disebut. Tapi semua itu terjadi setelah kejadian malam itu. Angin bertiup begitu kencangnya hingga membuat daun-daun saling bersinggungan dan menimbulkan gesekan suara yang membuat suasana malam itu semakin tidak menyenangkan. Sunyi, senyap, sepi, dan hanya ditemani oleh cahaya temaram dari lampu handphone. Jadi gini, hari itu aku menemukan secari kertas yang sebelumnya telah dipakai oleh anak itu. Menurut cerita yang aku dengar, anak itu adalah anak yang istimewa. Anak itu dianugerahi kemampuan yang istimewa. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata pada umumnya. Dia juga bisa berkomunikasi dengan makhluk yang tidak kasat mata. Sebelum tahu namanya yang sekarang, dia biasa dipanggil si cantik oleh orang-orang yang mengisahkan tentang dia. Dia yang sering menampakkan diri di tengah kegelapan dan merintih, sendu, menangis seolah-olah meminta pertolongan. Sambil menyantap makanan, para peserta camping mendengarkan cerita tentang perempuan yang tidak mau namanya disebut. Tiba-tiba salah satu anggota camping merasakan sakit perut yang teramat sangat. Duh, kok perut aku sakit banget ya? Apa karena aku tadi telat makan? BTW ada yang bawa obat nggak? Need banget nih. Aduh, ada-ada aja sih. Nih aku bawa, diminum aja di dalam tenda sambil istirahat sebentar. Apa mau kita buatin air hangat? Mumpung anak-anak laki lagi pada bikin kopi tuh. Air hangat aja deh, lumayan, siapa tahu agak mendingan nanti. Sekedar informasi, terdapat tiga tenda yang berada di lokasi camping tersebut. Sebut saja tenda 1, tenda 2, dan tenda 3. Semua tenda tersebut dikelilingi oleh pohon yang tinggi dan beranting lebar. Setelah dirasa sakit perutnya mereda, Laras meminta salah satu anggota camping perempuan, sebut saja Maya, untuk mengantarkannya ke kamar mandi yang berlokasi cukup jauh dari tenda tersebut. Baru saja menginjakkan kaki keluar tenda, tiba-tiba mereka mendengar suara tertawa yang berasal dari pohon-pohon sekeliling tenda. Suara itu terdengar melompat dari satu pohon ke pohon yang lain, membuat suasana malam itu semakin tidak menyenangkan. Seketika semua anggota camping pun terdiam. Suasana menjadi begitu sunyi dan mendebarkan. Pekikan tawa masih terus nyaring terdengar, menakutkan, dan
tidak hanya satu atau dua orang saja yang mendengar, tapi anggota bersembilan itu pun mendengar semua. Allahu Akbar. Suara apa tuh tadi? Shh, udah, stop, nggak usah dibahas di sini. Sekarang kita fokus ke diri masing-masing, berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah supaya kita diberi keselamatan. Sempat ingin mengurungkan niat untuk pergi ke kamar mandi, namun dikarenakan sudah tidak kuat untuk menahan buang air kecil, Laras dan Maya pun bergegas turun ke bawah untuk mencari kamar mandi. Beranjak dari tempat di mana mereka berdiri semula, langkah terasa begitu berat. Mereka berjalan beriringan, melewati pohon demi pohon yang berjajar di antara tenda. Seolah pohon-pohon itu memperhatikan mereka dalam kegelapan, membuat siapa saja yang berada di situ menjadi merinding. Yuk Mai, bismillah, berdoa aja, semoga kita semua dilindungi Allah, ujar Laras kepada Maya yang berusaha menenangkan hati dan pikiran mereka tentang apa yang baru saja mereka dengar pada malam itu. Perlahan mereka berdua pun berjalan, memberanikan diri menyusuri jalan setapak itu. Deru angin terasa sampai ke dalam tubuh mereka, dan suara angin menggerak-gerakkan dedaunan sehingga menimbulkan suara yang mendebarkan. Dalam hati mereka pun berbicara, gila, bisa-bisanya ada suara kayak begituan di sini. Bikin suasana creepy aja. Ih, yang cepetan pulang deh. Langkah demi langkah pun dilalui dengan perasaan yang tidak karuan. Dengan tetap waspada sambil memperhatikan sekeliling, sampailah mereka berdua di kamar mandi dan dengan segera menyelesaikan hajat mereka. Waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Hawa pada malam itu terasa begitu dingin. Angin sepoi-sepoi pun tak kalah riuh pada malam itu. Lalu, guys, udah malam nih. Mau lanjut nongkrong depan tenda atau tidur aja? Mending cewek-cewek tidur duluan aja. Yang cowok-cowok nantian aja deh. Masih belum ngantuk juga. Maklum, efek tadi minum kopi. Oh, oke deh. Yuk, yang cewek-cewek juga udah pada ngantuk kan? Kita masuk ke tenda aja. Lagian, hawa malam ini anginnya gak bersahabat banget. Sebagian perempuan pun masuk ke dalam tenda. Dan setelah 2 jam berlalu, tak terasa ternyata sudah turun hujan. Lalu para laki-laki pun bergegas masuk ke tendanya masing-masing. Suara rintik hujan malam itu terasa bagai harmoni yang indah, menyatu dengan suara angin dan hewan-hewan malam. Tak lama kemudian, para peserta camping pun tertidur. Hingga pada malam itu ada kejadian yang tak akan mungkin mereka lupakan. Dalam keheningan malam, bangunlah salah satu peserta camping. Waktu itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Duh, pengen buang air kecil nih. Sendiri berani gak ya? Terdengar suara memanggil dari tenda 1. Guys, antar ke kamar mandi yuk. Namun tak ada jawaban dari tenda 2 dan tenda 3. Baru mulai akan beranjak membuka selimut, tiba-tiba terdengar suara berisik yang berasal dari arah tenda 2. Terdengar seperti seseorang sedang memainkan ranting kayu dan disentuhkannya ke tenda luar.
Seketika hening malam itu pun terasa begitu aneh, hingga membuat bulu kuduk merinding. Duh, suara apaan tuh barusan? Ya kali anak-anak tenda sebelah masih pada melek. Kan tadi pasti panggil pada diam aja. Dalam ketakutan yang teramat sangat, hingga mampu menurunkan keberanian dan keinginan untuk buang air kecil itu pun seketika mendadak hilang. Malam itu pun berlalu begitu panjang, terdengar hening dan tidak ada pergerakan dari masing-masing tenda hingga pagi pun mulai tiba. Sang surya masih belum menampakkan bias hangatnya, namun bukannya malah membaik, cuaca pagi itu benar-benar sangat dingin dan angin begitu kencang hingga membuat ranting-ranting pohon melikuk-likuk dan membuat daun-daun pun berterbangan. Hingga waktu subuh pun tiba. Akhirnya para peserta camping pun terbangun dan mulai melakukan aktivitas, diawali dengan sholat subuh terlebih dahulu. Setelah melaksanakan sholat subuh, mereka pun bergegas memasak dan tugas laki-laki adalah mengambil air. Hingga tiba-tiba salah satu peserta camping pun membuka percakapan. Malam tadi pada dengar sesuatu enggak? Loh, kamu juga dengar? Kayaknya semalam ada yang ngitarin tenda 2 kan? Kayak Shh. Jangan dibahas di sini. Kan tahu peraturannya. Jangan ceritain apa yang kalian rasain, apa yang kalian dengar ketika masih berada di lokasi tersebut. Nanti dijelasinnya pas kita udah turun aja, biar kita semua aman sampai ke rumah nanti. Oh iya lupa, oke deh, nanti kita bertukar cerita pas udah nyampe di base camp aja. Angin pada pagi itu pun masih begitu kencangnya, hingga membuat para peserta camping saling memandang dan geleng-geleng kepala. Guys, ngerasa aneh kan? Angin kali ini kok bisa sekencang ini ya? Perasaan selama kita camp di sini gak pernah deh cuacanya kayak gini. Mau pas musim hujan atau pas lagi kemarau pun gak sekencang ini anginnya. Sambil saling bertatapan, tiba-tiba Ulfa dan Laras pun mengucap bersama-sama, "Astagfirullah, kok kita lupa ya? Pantesan aja dari pas awal datang sampai kita mau turun banyak kejadian yang aneh. Iya kan? Kamu sepemikiran sama aku kan?" "Iya, udah ayo cepetan kita sarapan,
Terus kita langsung turun aja karena emang kayaknya udah gak kondusif banget deh cuacanya. Mereka pun bergegas meninggalkan lokasi camping dengan dipenuhi berbagai pertanyaan tentang apa yang disembunyikan oleh teman yang lain tentang kejadian dari awal sampai turun. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya para peserta camping itu pun sampai di rumah salah satu peserta camping. Sambil beristirahat sejenak, mereka pun mulai membuka handphone karena pada saat di lokasi camping tidak ada sinyal, sehingga mereka baru bisa berkomunikasi dengan teman atau keluarga di rumah. Guys, kayaknya aku tahu deh kenapa untuk camp yang kali ini kita banyak banget ngalamin kejadian-kejadian yang gak biasa. Jadi pertama, kita pas datang ke tempat camping itu udah ngelanggar satu tradisi. Sumpah, baru kali ini kita bisa sampai selupa itu untuk menghargai penunggu yang ada di situ. Dan juga kayaknya gara-gara kita makan langsung di cooking setnya deh, gak dipindahin ke piring dulu. Sama kita juga lupa untuk berbagi, iya kan? Buat kejadian waktu malam-malam kita udah pada tidur, ini coba deh kalian lihat chatnya. Aku barusan nanyain ke temen yang emang istimewa. Katanya semalam itu, jadi ternyata semalam itu kita ada yang nemenin. Sosok yang pertama itu adalah pocong yang ngiterin tenda 2 sambil kayak bawa ranting pohon dan menggesekkannya ke tenda luar. Dan untuk yang kedua, dia adalah Mbak D. Mbak D yang namanya gak mau kita sebut. Ternyata semalam dia juga yang nemenin kita. Mbak D yang ternyata datengin kita karena kita gak sengaja nyebutin nama dia. Sekian kisah misteri Jangan Sebut Namaku. Jangan lupa untuk menantikan kisah misteri selanjutnya. Dan jangan lupa kita tidak sendiri. Mungkin saja dia ada di sampingmu, di belakangmu, atau mungkin di hadapanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.